Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan soal 2 ya. Kita lihat di sini ada tabel, kita kasih nama tabelnya yaitu tabel member. Kemudian kandidat key-nya ID faktur ya. Di sini kita menggunakan istilah kandidat key, tidak menggunakan istilah primary key, diasumsikan adalah key-nya ini belum final ya, sehingga kita masih menggunakan istilah kandidat key. Kandidat key-nya adalah ID faktur ya. Kita lihat di sini ID member, nama member ya, kolom-kolomnya ya, tipe member, keterangan member, ID theater, nama theater, kota dan seterusnya ya. Nah, di sini setiap ID faktur yaitu F001, F002, setiap ID faktur itu waktu tayangnya beda-beda ya. Kemudian ID movie-nya beda-beda, ID theater-nya juga beda-beda, ID member-nya juga beda-beda. Sehingga dapat dipastikan ID faktur itu merupakan key ya di dalam tabel ini, sisanya adalah non-key. Nah, kita lihat di sini yang nomor 1, tabel di atas yaitu tabel member itu tidak normal karena ada anomali pada proses insert, update, delete. Contohnya, anomali pada insert adalah apabila hendak menambahkan data member baru, maka ID movie, nama movie, dan seterusnya, kolom-kolom di sebelah kanannya, itu tidak ada alias kosong ya. Karena member baru belum menonton movie misalnya. Dan bahkan belum beli tiket ya. Sehingga pada saat kita insert ke tabel member, itu yang nama movie, ID movie, nama theater, ID theaternya itu jadi kosong. Nah, itu adalah anomali pada proses insert. Kemudian hal kedua adalah tabel ini tidak normal karena redundansi, yaitu member atas nama Muri itu muncul 2 record ya. Jadi ada di record pertama, kemudian ID membernya 111 ya. Kemudian ada lagi 114 ya untuk Muri juga. Nah, ini adalah anomali atau redundansi ya. Kemudian dengan demikian karena alasan tabel tersebut tidak normal, maka kita harus lakukan normalisasi sampai third normal form. Baik, kita perbaiki dulu ya tampilan tabelnya. Kalau yang sebelumnya itu kan garis-garisnya masih belum sama ya. Nah, kita akan perbaiki dengan cara sebagai berikut ya. Jadi, Muri kita buat menjadi 2 record ya garisnya. Kita bikin garis yang baik sehingga satu sel itu hanya satu data ya. Kemudian juga yang Luga ya 114 itu juga sama, kita akan bikin garisnya menjadi 2 ya. Nah, coba perhatikan di sini bahwa setiap ID faktur itu memiliki ID movie, juga memiliki ID theater dan juga menentukan ID member ya. Jadi ID faktur menentukan ID member, nama member, tipe member, keterangan member. Kemudian ID faktur juga bisa menentukan ID theaternya. Karena di dalam tabel ini setiap record nomor fakturnya beda-beda ya, sehingga kandidat key-nya itu ID faktur. Nah, aturan first normal form adalah tidak ada multi value pada tabel master ya. Nah, dikarenakan di dalam tabel member ini tidak ada atribut multi value yang seperti yang kita ketahui umumnya adalah telepon, hobi gitu ya. Kemudian misalnya anak ya. Karena tidak ada atribut multi value, maka tidak ada pemecahan tabel pada tabel member. Sehingga bisa dipastikan tabel member itu sudah memenuhi first normal form. Berikutnya kita akan masuk ke bentuk normalisasi kedua ya. Kita periksa apakah tabel member yang tadi itu sudah tidak ada partial dependency atau PD sehingga memenuhi syarat second normal form. Nah, kita tuliskan dulu FD-nya ya. FD-nya sebagai berikut ya. ID faktur itu kan dia key ya, kandidat key atau kita singkat key saja. Nah, kolom-kolom atau atribut-atribut selain key
kita tulis di setelah tanda panah, karena kita kategorikan sebagai non-key. Nah, kita akan cek, adakah PD? PD adalah atribut non-key bergantung pada sebagian atau parsial key. Dikarenakan key atau kandidat key pada tabel member itu hanya satu, yaitu ID faktur, maka dapat dipastikan tidak ada PD pada tabel ini. Nah, catatannya adalah PD umumnya muncul pada primary key yang merupakan gabungan dua atribut atau lebih. Nah, sedangkan di tabel member, key-nya atau kandidat key-nya itu hanya satu kolom atau satu atribut, yaitu ID faktur. Ya. Dengan demikian, kita menyatakan bahwa tabel member sudah memenuhi second normal form dan tidak perlu ada pemecahan tabel lagi karena tidak ditemukan PD. Berikutnya kita masuk ke bentuk normal yang ketiga untuk yang tabel member tadi. Kita akan memeriksa adakah transitive functional dependency atau kita singkat TD. Hal ini sebagai syarat sudah memenuhi third normal form. Nah, pertama kita tuliskan dulu FD-nya seperti yang tadi ya, sama saja seperti yang tadi. Kemudian kita cek adakah TD. TD itu artinya atribut non-key bergantung secara transitif atau tidak langsung kepada key, atau bahasa yang saya sampaikan di kelas adalah atribut non-key bergantung pada non-key. Lihat atribut-atribut yang dituliskan setelah tanda panah ini adalah non-key semua. Nah, kita harus cek adakah non-key yang bergantung pada temannya non-key juga. Ya. Nah, ternyata kita menemukan TD yang pertama, yaitu nama member, koma tipe member, koma keterangan member, ternyata ditentukan oleh ID member, yang tidak lain adalah non-key bergantung pada non-key. Nah, kemudian kita juga menemukan TD kedua, yaitu nama theater dan kota itu ditentukan oleh ID theater, yang tidak lain ID theater ini adalah non-key. Nah, sehingga non-key bergantung pada non-key. Nah, kita juga menemukan TD ketiga, yaitu nama movie dan harga tiket itu ditentukan oleh ID movie, yang mana ID movie ini adalah non-key, sehingga non-key bergantung pada non-key. Nah, FD sisanya, FD setelah dikurangi TD adalah yang ini ya, ada waktu tayang sama quantity tiket, ini belum disebut di TD1, belum disebut di TD2, dan belum disebut di TD3. Nah, setelah kita menuliskan non-key yang sisanya tadi, waktu tayang dan quantity tiket, maka kita juga menambahkan ID member, ini ada yang di TD1 ya. Ini sebagai non-key yang sebelum tanda panah ya. Kemudian kita juga menambahkan non-key yang sebelum tanda panah pada TD2. Juga kita menambahkan non-key yang sebelum tanda panah ya pada TD3. Kenapa kita tambahkan pada FD ini? Karena nanti supaya ada relasi antar tabel. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nanti TD1 akan menjadi tabel, TD2 menjadi tabel, TD3 juga akan menjadi tabel, dan terakhir adalah FD-nya yang setelah dikurangi TD ini akan menjadi tabel. Sehingga nanti dalam bentuk normal form yang ketiga, ya, third normal form, itu tabelnya ada 4 ya, berdasarkan TD-nya tadi, TD-nya ada 3 plus FD sisanya tadi. Nah, ini adalah skema relasi setelah dilakukan normalisasi sampai third normal form. Ya, di sini ada tabel member, seperti yang tadi TD1, kemudian ada theater, seperti tadi ada TD2, kemudian di sini ada tabel movie, seperti tadi yang TD3 ya. Nah, ketiga-tiganya ini masuk ke dalam kategori tabel master. Nah, sedangkan yang pembelian itu adalah FD yang sisanya tadi. Ini termasuk dalam kategori tabel transaksi ya. Nah, kemudian dikarenakan tabel pembelian itu memiliki FK, ya, sehingga kalau ada FK kita harus tarik garis ya dari satu tabel ini, tabel transaksi ini ke tabel masternya. Ya, di sini ada ID member, ditarik garis ke ID member di tabel lainnya, kemudian ID movie ditarik garis ke ID movie,
ID Theater juga ditarik garisnya ke ID Theater.